Lagi-lagi, citra lembaga penegak hukum di tanah air kembali ternoda. Lembaga penegak hukum kembali dihujani kritikan akibat kasus yang menodai citra lembaga penegakan hukum di tanah air. Hukum adalah tulang punggung dari sebuah negara, menciptakan kerangka kerja yang mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan teratur. Namun, untuk memahami hukum dengan baik, penting bagi kita untuk mengenal sifat-sifat yang melekat padanya. Kali ini kita akan menjelajahi berbagai sifat hukum di Indonesia. Mari kita memperdalam pemahaman kita tentang hukum di Indonesia dan bagaimana sifat-sifatnya mempengaruhi sistem hukum kita secara keseluruhan. Terdapat beberapa sifat yang melekat pada hukum di Indonesia. Yang pertama, bersifat dinamis. Hukum di Indonesia cenderung bersifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Lalu yang kedua ada multifasat. Hukum di Indonesia mencakup beragam bidang, mulai dari hukum pidana, perdata, tata negara, hingga hukum adat yang mencerminkan keragaman budaya di Indonesia. Lalu yang ketiga ada sifat hierarkis. Hukum di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan perundang-undangan yang telah spesifik, seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Lalu yang keempat, sifat normatif. Hukum di Indonesia didasarkan pada norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Lalu yang kelima, bersifat mandiri. Hukum di Indonesia ini memiliki otonomi dalam menyusun dan menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Yang keenam, berkeadilan. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara adil. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah ataupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dan jika dilanggar, dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Dasar dari konsep kepastian hukum yaitu kesamaan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Namun, pada penerapannya, tujuan hukum tersebut seringkali terhambat oleh berbagai faktor seperti ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, korupsi di dalam sistem peradilan, serta ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Meskipun konsep kepastian hukum menekankan kesamaan di hadapan hukum bagi semua orang, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan dalam perlakuan dan penanganan kasus hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum secara optimal, diperlukan upaya serius dalam memperbaiki sistem hukum, meningkatkan transparansi, memperkuat lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat sebenarnya dari keberadaan hukum dalam menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam segala aspek kehidupan. Di Indonesia sendiri terdapat macam-macam pembagian hukum. Di antaranya ada 8 macam pembagian hukum pada peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama ada menurut sumbernya, yaitu ada yang berasal dari peraturan perundang-undangan, kemudian kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Kemudian yang kedua ada menurut bentuk, yaitu yang terdiri dari hukum yang tertulis dan juga hukum yang tidak tertulis. Kemudian yang ketiga ada menurut tempat berlakunya, yaitu ada hukum nasional, internasional, asing, dan juga lokal. Yang keempat ada menurut waktu berlakunya, yaitu ada hukum yang berlaku saat ini atau ius constitutum, dan ada hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau ius constituendum. Nah, yang kelima ada menurut cara mempertahankannya, yaitu ada hukum material dan juga hukum formal. Selanjutnya ada hukum menurut sifatnya, yaitu ada hukum yang memaksa dan juga ada hukum yang mengatur. Yang ketujuh ada hukum menurut
wujudnya, yaitu ada hukum objektif dan subjektif, dan terakhir ada menurut isinya, yaitu hukum privat dan juga hukum publik. Selain itu, HAM atau hak asasi manusia juga bermacam-macam, yaitu dapat dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang secara pribadi. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama. Kemudian yang kedua, ada bidang politik, di mana setiap orang berhak untuk ikut berperan dalam berbagai kegiatan politik. Yang ketiga, ada bidang hukum dan peradilan. Artinya, setiap individu itu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Kemudian yang keempat, di bidang ekonomi. Artinya, semua orang memiliki hak kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Dan yang terakhir pada bidang sosial budaya, di mana setiap individu memiliki hak untuk menjalankan kehidupan sosial yang aman dan nyaman, serta berhak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya masing-masing. Negara hukum dan hak asasi manusia adalah dua konsep penting dalam struktur pemerintahan. Lalu, bagaimana negara hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan? Negara hukum dan hak asasi manusia berhubungan erat dan saling melengkapi. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama, dan HAM harus dipertahankan. Negara hukum bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum, sehingga perlindungan dan penghormatan terhadap HAM menjadi prinsip yang mendasari seluruh sistem hukum suatu negara. Prinsip negara hukum menuntut bahwa semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara, harus tunduk pada hukum yang sama dan diperlakukan secara adil di bawah hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Negara hukum menyediakan landasan hukum untuk perlindungan HAM. Landasan hukum tersebut termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang menjamin hak-hak dasar individu seperti hak atas kebebasan, keadilan, privasi, dan kebebasan pendapat. Landasan-landasan hukum ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan individu yang berwenang. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa jabatan periode kedua Presiden ke-7. Di antaranya seperti pada tahun 2019, aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ditangkap dan dipidana karena menyebarkan berita bohong terkait dengan kasus korupsi di Papua. Pada tahun 2020, bulan Oktober, jurnalis Marasalem Harapan ditembak mati di Simalungun, Sumatera Utara. Berikut ini adalah rincian kasusnya. Keadaan hukum dan HAM di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam pembentukan dan reformasi hukum, termasuk revisi undang-undang, pembentukan lembaga hukum yang baru, dan perubahan dalam praktik peradilan. Namun, masih banyak kekurangan dalam penegakan hukum tersebut yang seringkali di dalam peraturan tersebut selalu meninggalkan celah untuk mendapatkan kebebasan atau keringanan dari hukum, sehingga hal ini membuat hukum dan HAM tidak bisa ditegakkan secara adil. Seperti contohnya kasus Sambo, di mana pada kasus tersebut telah melanggar hukum dan HAM, namun dalam sanksinya sendiri tidak sepadan dengan perbuatan, bahkan justru diberikan keringanan sanksi dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa penegakan HAM dan hukum belum berjalan dengan baik atau semestinya. Untuk itu, mari kita kawal keadilan untuk setiap permasalahan yang terjadi di negeri ini, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana dalam penyampaian aspirasi terhadap hukum dan HAM yang tidak berjalan dengan semestinya.